warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan calon anggota Bawaslu, kita lanjut materi masalah hukum pemilu. Masih di bab pertama, huruf D, fungsi dan tujuan pemilu. Kita masuk materi selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan pemilu. Mengapa pemilu dilaksanakan? Secara tersirat jawaban di atas dapat diperoleh jawabannya pada pembahasan sebelumnya, tadi yang kita sudah bahas di bagian pertama tadi. Kalau menurut secara tersurat dijelaskan fungsi dan tujuan pemilu dari berbagai sudut pandang. Pertama, sudut pandang tata negara. Dari sudut pandang tata negara, pemilu begitu erat kaitannya dengan sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan fasilitas bagi warga negara menyalurkan aspirasinya memilih wakil-wakilnya. Pilihan rakyat tersebut lantas menjadi sumber legitimasi bagi eksistensi penyelenggara negara. Jadi, dari sudut pandang tata negara, pemilu berfungsi dan bertujuan agar kekuasaan dalam kurung eksekutif dan legislatif betul-betul legitim. Ini menurut Lubis tahun 1991. Kedua, dari sudut pandang politik. Dari sudut pandang politik, pemilu merupakan ajang sirkulasi elit penguasa. Dengan demikian, pemilu memungkinkan untuk munculnya kontestan atau wajah-wajah baru yang akan dipilih rakyat untuk mewakili rakyat berdasarkan preferensi rakyat. 3. Sudut pandang sosiologis. Dari sudut pandang sosiologis, pemilu adalah mekanisme untuk menghindari peralihan kekuasaan yang dilakukan dengan kekerasan atau tak wajar yang dapat membahayakan masyarakat. Melalui pemilu sebagai lembaga demokratis, peralihan kekuasaan dijalankan bukan dengan perebutan tak wajar, kekerasan atau dengan senjata, melainkan melalui cara-cara demokratis. Dengan demikian, pemilu memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dengan damai, tertib, layak, di mana kemenangan terjadi bukan lantaran kekerasan atau secara melainkan karena dukungan mayoritas warga negara. Menurut Cahyono dan Triyono tahun 2004. Jadi tidak menghindari kekacauan dalam negara, adanya pergantian kekuasaan yang wajar karena mendapat dukungan mayoritas warga. 4. Sudut pandang pendidikan. Pemilu juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan. Pemilu dinilai sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakatnya. Dengan terselenggaranya pemilu, masyarakat dapat belajar dari kesalahan dan kekurangan pada pemerintah masa lalu. Dengan ini, pemerintah yang terpilih diharapkan atau bahkan semestinya bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kita lihat tabel fungsi dan tujuan pemilu. Fungsi dan tujuan pemilu. 1. Sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, hak pilih, mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya, sarana partisipasi politik. Poin kedua, sarana pembentukan legitimasi keabsahan penguasa dan pemerintah. C. Sarana sirkulasi elit penguasa didasarkan pada kehendak rakyat. Poin keempat, sarana peralihan atau transisi kekuasaan dengan cara demokratis, bukan kekerasan atau tak wajar. Sarana pendidikan politik bagi masyarakatnya. Ini sudah dirumuskan, sudah ditarik kesimpulan, dibuat tabel mengenai fungsi dan tujuan pemilu. Oke. Kita masuk huruf selanjutnya, E. Penyelenggara, peserta dan pemilih dalam pemilu. Seperti disampaikan sebelumnya, dalam pemilu terdapat peserta yang dipilih, pemilih atau yang memilih, dan penyelenggara. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai peserta, pemilih, dan juga penyelenggara pemilu dalam konteks Indonesia. Di sini secara berurutan dibahas dahulu penyelenggara pemilu, berlanjut kepada peserta pemilu, kemudian pemilih. 1. Penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Dalam konteks pemilu di Indonesia dewasa ini terdapat 3 badan atau lembaga pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Sebagian benar disajikan Badan Penyelenggara Pemilu di Indonesia dari pemilu ke pemilu yang berlangsung sejauh ini. Nah, dari tabel 13 soal penyelenggara pemilu. Pemilu tahun 1955, nama penyelenggaranya Panitia Pemilihan Indonesia atau ad hoc. Badan masih bersifat ad hoc sementara. Tahun 1997 berubah nama menjadi Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Umum, singkat LPU, yang juga bersifat ad hoc. Semua lembaga ini dari masa Orde Lama dan Orde Baru sifatnya ad hoc lembaga pemilu ini. Nah, 1977 berubah lagi nama dari LPU menjadi Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI. Nah, tahun 1982 mulai dikenalkan adanya lembaga selain PPI, ada juga lembaga pengawas pelaksana pemilu, Panwaslak Pemilu. Berarti lembaga pengawasan itu dimulai sejak tahun 1982, jadi ada 2 lembaga. Dari tahun 82 sampai pemilu 1997 sama PPI dan Panwaslak. Kemudian di era reformasi tahun 99 PPI berubah nama menjadi Komisi Pemilihan Umum atau singkat KPU yang masih bersifat ad hoc juga. Nah, untuk panitia pengawasnya tetap dan bersifat ad hoc. Tahun 2004 pasca pemilihan umum, berarti di era SBY ini 2004, ada 3 lembaga baru dibentuk secara berbarengan. KPU ini masih namanya Panwaslu, KPP, tapi semuanya sudah permanen Panwaslunya di 2004. Nah, kemudian di 2009 sampai 2019 itu hanya Badan Pengawas Pemilu, berubah nama dari panitia menjadi badan yang juga bersifat permanen. Oke. Nah, pada tabel ini penyelenggara pemilu Indonesia memiliki 3 badan, yaitu Bawaslu, KPU, DKPP. Ketika badan penyelenggara ini memiliki fokus dan tugas yang berbeda seperti yang dijelaskan berikut ini. Nah, ini KPU, Bawaslu, DKPP. Pertama, tugas dan wewenang KPU. Berdasarkan Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu, KPU bertugas melaksanakan pemilu. Pelaksanaan pemilu meliputi berbagai fase atau tahapan, dan tugas KPU melingkupi mulai tahap awal hingga pemilu selesai. Di antara tugas pemilu bagi berikut: melakukan rancangan pemilu seperti terkait program, anggaran, dan jadwal pemilu yang akan dikerjakan. Selanjutnya, melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu sehingga diketahui, dikenal, dan dipahami oleh masyarakat. Menyusun tata kerja atau aturan atau sistem bekerja pelaksana pemilu, baik KPU pusat, KPU provinsi, KPU kota, PPK, PPPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Selanjutnya, membuat penunjuk kaidah atau ketentuan dalam bentuk peraturan untuk masing-masing tahapan pemilu. Mengatur, memonitor, dan mengontrol semua tahapan agar tidak berjalan tumpang tindih atau saling bertentangan. Selanjutnya, melakukan penerimaan, pemutakhiran, dan penetapan daftar pemilih. Kemudian membuat laporan, catatan, atau berita acara meliputi waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain, serta tanda atau surat keterangan tertulis dan kurung sertifikat proses penjumlahan hasil perolehan suara rekapitulasi dan menyerahkannya ke saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Kemudian memberitahu secara luas atau mengumumkan peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan Capres yang terpilih dalam membuat berita acaranya. Kemudian melakukan tindak lanjut atas temuan dan laporan dari Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran atas sengketa pemilu. Selanjutnya, mengevaluasi, yakni mengumpulkan dan mengamati dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas penyelenggaraan pemilu untuk setiap tahapan dan membuat laporannya. Berdasarkan tugas tersebut, KPU pun diberi hak dan kekuasaan atau wewenang yang selaras dengan tugasnya guna mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu.
Wewenang tersebut seperti menetapkan tata kerja pelaksanaan pemilu dan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota Kabupaten Kota dan anggota PPLN, menetapkan hasil perhitungan suara, mengesahkan hasil dan mengumumkannya dan sebagainya. B. Tugas dan wewenang Bawaslu. Berbeda dengan KPU yang fokus pada dimensi pelaksanaan pemilu, Bawaslu bertugas pada prinsipnya pada dimensi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan pekerjaan seperti menyusun seperangkat kriteria ataupun ukuran tertentu yang dijadikan landasan atau acuan untuk pengawasan pemilu pada masing-masing tingkatan. Kedua, mencari, mengenali, mengumpulkan atau mengidentifikasi hingga mencatat dan memetakan potensi-potensi kerawanan dan penyelenggaraan pemilu, potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kualitas pemilu. Oke, 3, mengawasi, mengarahkan, memantau hingga menilai atau mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Kemudian menerima, memeriksa dan mengkaji atau juga menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu selanjutnya menentukan dugaan pelanggaran administrasi dan memberi putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian menentukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menyampaikannya kepada DKPP. Kemudian menentukan dugaan tindak pidana pemilu dan menyampaikannya kepada Gakumdu. Selanjutnya menerima, memeriksa secara formal dan material dan memutus permohonan atau permintaan penyelesaian sengketa proses. Kemudian memediasi dan mengajudikasi sengketa proses pemilu, mengawasi netralitas anggota ASN, TNI dan Polri, mengawasi pelaksanaan putusan yakni putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, putusan KPU provinsi, KPU kabupaten kota dan putusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri. Kemudian mencegah terjadinya politik uang, terus mengevaluasi pengawasan pemilu. Berdasarkan tugas tersebut, Bawaslu diberi wewenang selaras dengan tugas tersebut agar fungsi pengawasan dapat berjalan. Wewenang Bawaslu diantaranya menyusun dan membentuk badan pengawas di tingkat provinsi, kabupaten, kota dan juga panitia luar negeri Panwaslu LN, melakukan pemilihan termasuk juga pemberhentian anggota Bawaslu di provinsi, kabupaten dan Panwaslu luar negeri, menerima dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pemilu, mengkaji, memutuskan politik uang, menerima, memeriksa, mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu serta merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas anggota kepada instansi yang bersangkutan. Ini ada tanda petik. Meskipun memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam fungsi penyelenggaraan pemilu, ketiga badan penyelenggaraan pemilu ini, KPU, Bawaslu ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah secara keseluruhan yang meliputi pelaksanaan, pengawasan dan juga kode etik. Selanjutnya tugas dan kewenangan DKPP. Lain halnya dengan tugas KPU dan maupun Bawaslu, DKPP bertugas secara prinsip pada penanganan pelanggaran kode etik. Penanganan kode etik tersebut khusus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugas tersebut, DKPP bertugas menyelidiki dan memverifikasi kebenaran atas laporan atau dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dalam mendukung tugas tersebut, DKPP diberi hak atau wewenang untuk melakukan pemanggilan kepada penyelenggara pemilu yang diduga atau dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik, termasuk pemanggilan pelapor, saksi atau pihak terkait untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, DKPP berhak memutuskan pelanggaran kode etik dan memberi sanksi jika pelanggaran tersebut terbukti. Nah, dari penyelenggara. Yang kedua, kita masuk materi peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak-pihak yang ikut dalam gelaran pemilu untuk memperoleh suara pemilih. Dahulu, pemilih di Indonesia
peserta pemilu terbatas pada partai politik. Masyarakat memilih pada pemungutan suara hanya memilih parpol. Parpol menentukan kemudian siapa yang akan duduk di parlemen. Adapun untuk bidang eksekutif seperti presiden dan wakil presiden dipilih dan ditunjuk oleh parlemen. Sesuai dinamika politik Indonesia saat ini yang menganut sistem pemilihan langsung, pemilu serta pemilu selain parpol dan calon anggota legislatif di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten dan kota juga ada calon DPD dan pasangan presiden dan wakil presiden. Mereka adalah peserta pemilu, calon-calonnya untuk pemilihan legislatif dan eksekutif yang dipilih langsung oleh masyarakat pemilih. Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Khusus di Provinsi Aceh Darussalam untuk pemilihan legislatif, partai lokal juga disertakan sebagai peserta pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Nah, ini tabel perbandingan pemilu ke pemilu di Indonesia dalam jenis pemilihan nasional. Era Orde Lama itu tahun pemilu 1955, jenis pemilihannya memilih legislatif terdiri dari anggota konstituante dan anggota DPR. Nah, untuk 1971 di Orde Baru sampai tahun 1997 sebelum demo reformasi itu pemilihan legislatif hanya memilih anggota DPR. Nah, di era 99 pasca reformasi selain memilih anggota DPR juga memilih anggota DPRD. Selanjutnya di 2004 ini era Pak SBY, pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Jadi memilih langsung 2004. Anggota DPR, DPD dan DPRD, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di 2009 sama nih, 2009 dengan 2004 sama, sampai di pemilihan di era baru mulai 2004 sampai 2019 itu pemilihan legislatif eksekutif dengan sistem pemilihan langsung terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, kedua presiden dan wakil presiden. Oke, pemilihan langsung. Sebagai peserta pemilu, calon peserta haruslah memenuhi persyaratan. Untuk parpol yang bakal mengikuti haruslah lebih dahulu lolos verifikasi baik administratif maupun faktual. Verifikasi administratif terkait dengan apakah parpol telah memenuhi kelengkapan keabsahan bukti-bukti tertulis sebagai bahan pemenuhan persyaratan parpol peserta pemilu. Verifikasi faktual terkait dengan pencocokan dan penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Verifikasi administrasi dan faktual ini dilakukan oleh KPU. Mengenai syarat parpol peserta pemilu, Undang-Undang 7 2017 telah mengaturnya. Syarat tersebut yakni parpol tersebut pertama harus memiliki status badan hukum sesuai Undang-Undang Parpol. Badan hukum harus mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi. Provinsi harus punya ada kepengurusan. Ini 70% dari jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. 70% untuk kabupaten kotanya, di pengurus kabupaten kota 70%, dan pengurus di kecamatan jumlahnya 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi 50% harus terpenuhi. Misalkan di Sulsel untuk di seluruh provinsi 30 berapa sekarang 38 provinsi harus memiliki kepengurusan. Nah, misalkan kita ambil contoh di Sumsel itu 75%, artinya ada dari 17 itu artinya lebih dari, kalau separuh 9 tambah 3 berarti sekitar 70% dari 17 kabupaten kota itu
berarti 34, harus sekitar 14-an harus memenuhi, harus mempunyai pengumpulan di kabupaten kota. Nah, kalau untuk jumlah kecamatan, sekali kasus di Lubuk Linggau ada 8 kecamatan, berarti 50%, berarti harus 4 paling sedikit 4 kecamatan yang punya pengurusan. Selanjutnya harus memiliki setidaknya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Harus mempunyai anggota minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol kabupaten kota. Misalnya di Lubuk Linggau itu ada 250.000 dibagi 1000, berarti harus ada 250 ini anggota. Tadi 1/1000 dari jumlah penduduk. Lubuk Linggau ini sekitar 200 lebih, 200, kita anggap 250. Itu harus mempunyai kepengurusan sebanyak 250 orang dengan kepemilikan KTA dan KTP elektronik. Nah, selanjutnya mempunyai kantor tetap pengurusan di setiap tingkatan sampai tahapan akhir pemilu. Harus mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar parpol kepada KPU. Harus menyerahkan nomor rekening atas nama parpol kepada KPU. Untuk pasangan capres-cawapres, syaratnya sebagai pemilu yakni pasangan capres tersebut diajukan atau diusulkan oleh parpol peserta pemilu, baik sendiri maupun gabungan. Syarat pengajuan oleh parpol tersebut harus memenuhi persyaratan ambang batas, yaitu berdasarkan komposisi perolehan suara nasional atau perolehan kursi di parlemen, seperti diatur Undang-Undang 7 pemilu capres dan parpol pemilu. Jika yang bersangkutan memperoleh suara nasional sekurang-kurangnya 20% dari total suara pemilu. Adapun jika itu tidak terpenuhi, parpol dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres berdasarkan perolehan kursi di parlemen sekurang 20% dari total keseluruhan kursi di parlemen, baik sendiri-sendiri maupun gabungan. Artinya untuk mengusung pasangan calon presiden harus mendapat 25% gabungan suara atau 20% total kursi di DPR. 3. Pemilih adalah mereka yang memiliki hak suara. Dalam Undang-Undang 7 tentang Undang-Undang Pemilu pasal 1 disebutkan bahwa pemilih tersebut adalah warga negara Indonesia, sudah berusia 12 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Syarat lain ya ini tidak sedang terganggu jiwa ingatannya, surat keterangan dokter, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan bokap. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik dan tidak sedang menjadi anggota TNI garis miring Polri. Dalam pergelaran pemilu terdapat daftar pemilih tetap (DPT). DPT adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilu pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Pemilih kategori ini akan mendapatkan suara pemberitahuan memilih. Selain DPT terdapat juga DPTB, daftar pemilih tambahan. Mereka adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi ingin pindah memilih di TPS berbeda dari lokasi yang sudah didata. Pemilih kategori ini pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata lantaran berbagai alasan dan kondisi seperti tengah menjalani tugas di tempat lain, tengah dalam kondisi rawat inap di rumah sakit, tengah berada dalam proses rehabilitasi narkoba, berada di panti sosial seperti para penyandang disabilitas, tengah jauh dari rumah asal karena mengikuti pendidikan seperti mahasiswa atau siswa, tengah pindah domisili, atau juga sedang tertimpa musibah bencana. Nah, Undang-Undang Pemilu juga mengatur daftar pemilih khusus (DPK). DPK adalah warga yang punya hak pilih tetapi belum terdaftar dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan bawa KTP di TPS dekat sesuai alamat pada EKTP. Namun pemilih dalam kategori ini tidak bisa mencoblos di TPS luar alamat EKTP. Nah, tidak bisa.
dan hanya bisa menggunakan hak pilihnya atau 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup. 1 jam sebelum TPS ditutup waktu tempat dengan catatan selama surat suara masih tersedia. Berarti mulai jam 12 ke atas, karena jam 1 itu sudah penghitungan untuk DPK ini. Nah, ini kabarnya dari PT, DPTB dengan DPK. Ini sudah kita bacakan. Oke. Selanjutnya jenis dan sistem pemilu akan kita bacakan di part 3. Oke, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.